Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Gimana hasil tesnya teman-teman? Coba komen di bawah berapa skor kalian. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Soal-soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi pedagogik, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi tentang A. Hasil belajar siswa, B. Kinerja guru, C. Mutu pendidikan, atau D. Kemajuan sekolah. Maka jawaban yang benar adalah A. Hasil belajar siswa. Karena fungsi tes adalah untuk mengukur hasil belajar setelah mengikuti program pembelajaran. Soal berikutnya, soal yang kedua. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara asesmen dan evaluasi pembelajaran adalah A. Asesmen adalah keputusan, sedangkan evaluasi proses pengambil keputusan. B. Lingkup asesmen adalah individu siswa, sedangkan lingkup evaluasi adalah program pendidikan. C. Asesmen identik dengan tes, sedangkan evaluasi identik dengan non-tes. D. Asesmen bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi bersifat kuantitatif. Maka jawaban yang benar adalah B. Lingkup asesmen adalah individu siswa, sedangkan lingkup evaluasi adalah program pendidikan. Karena antara asesmen dan evaluasi adalah suatu penilaian yang berbeda ruang lingkupnya. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas suatu program pembelajaran disebut A. Tes, B. Evaluasi, C. Pengukuran, atau D. Asesmen. Maka jawaban yang benar adalah B. Evaluasi. Karena fungsi atau kedudukan evaluasi adalah untuk mengukur efektivitas setiap komponen dalam program pembelajaran. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, atau D. Adil. Maka jawaban yang benar adalah B. Menyeluruh. Karena menyeluruh berarti sesuai dengan kurikulum dan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest posttest, atau D. Bakat. Maka jawaban yang benar adalah B. Penempatan. Karena fungsi tes penempatan adalah untuk menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan. Soal berikutnya, soal yang ke-6. Untuk mengukur kemampuan kognitif tinggi dan menghindari tebakan dalam menjawab soal, ragam tes pilihan ganda yang tepat adalah A. Melengkapi pilihan, B. Hubungan antar hal, C. Membaca diagram, atau D. Melengkapi berganda. Maka jawaban yang benar adalah C. Membaca diagram. Karena diperlukan tingkat kognitif tinggi untuk membaca diagram dengan benar. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari tes dalam bentuk objektif, kecuali A. Mudah melakukan koreksi, B. Cenderung untuk mengukur tingkat kognitif rendah,
C. Sulit dalam penyusunan butir soal. Atau D. Tidak dapat digunakan untuk menggali ide. Maka jawaban yang benar adalah A. Mudah melakukan koreksi. Karena pilihan jawaban A adalah salah satu kelebihan tes objektif. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar para siswa tersebut bersemangat melakukan tugas dengan baik adalah A. Mengatakan bahwa para siswa harus bekerja keras. B. Menghukum siswa yang tidak dapat bekerja dengan baik. C. Meyakinkan bahwa siswa pasti mampu melaksanakan tugas. Atau D. Meyakinkan bahwa guru tidak akan berbuat curang dalam penilaian. Maka jawaban yang benar adalah C. Meyakinkan bahwa siswa pasti mampu melaksanakan tugas. Karena dengan kata-kata itu anak akan lebih percaya diri. Soal berikutnya, soal yang ke-9. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Maka jawaban yang benar adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Karena ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Langkah pertama yang harus dilakukan guru pada saat menyusun tugas dalam rangka asesmen hasil belajar adalah A. Menentukan tugas yang akan dinilai. B. Menentukan skala yang akan digunakan. C. Melakukan uji coba. Atau D. Mengidentifikasi kemampuan siswa. Maka jawaban yang benar adalah D. Mengidentifikasi kemampuan siswa. Karena langkah paling awal adalah identifikasi kemampuan yang akan diakses. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.